Menurut Ditjen PAUD dan PMDP PAUD tahun 2015, dalam pemilihan tema itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azizah dengan nomor induk mahasiswa 2420002 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran untuk anak usia dini, kemudian tentang prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita pakai untuk menentukan tema yang tepat bagi pendidikan anak usia dini, dan juga cara membuat webbing tema yang tepat untuk pendidikan anak usia dini. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah pengembangan kurikulum anak usia dini yang diampu oleh Bapak Muhammad Irsyad MPDI. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran untuk anak usia dini. Model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik haruslah memiliki misi dan tujuan yang tepat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar, supaya di akhir proses pembelajaran itu berdampak positif bagi peserta didik. Begitu. Dalam pendidikan anak usia dini, model pembelajaran itu terbagi menjadi 5 model. Yang pertama ada model pembelajaran klasikal, kemudian ada model pembelajaran kelompok, yang ketiga ada model pembelajaran area, yang keempat ada model pembelajaran sudut, dan yang terakhir ada model pembelajaran sentra. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai model pembelajaran untuk anak usia dini yang telah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran ini merupakan suatu pola pembelajaran di mana anak-anak dalam satu kelas itu ditempatkan di kelas yang sama, semua anak ditempatkan di kelas yang sama, kemudian dalam waktu yang sama juga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini kurang efektif karena sarana pembelajarannya itu sangat terbatas dan juga kurang memperhatikan minat anak itu kemana gitu. Jadi model pembelajaran ini kurang efektif karena kurang bisa memperhatikan minat peserta didik dan juga kurang bisa mengembangkan potensi dari masing-masing peserta didik begitu. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran ini mungkin sudah banyak dilakukan di beberapa PAUD gitu dan masih sering kita jumpai sampai sekarang gitu ya. Walaupun ada mungkin beberapa variasi baru gitu. Model pembelajaran ini jadi dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dan anak yang dari kelompok yang satu, misal dari kelompok yang pertama itu misal udah selesai mengerjakan kegiatan di kelompoknya, bisa melakukan kegiatan di kelompok berikutnya begitu. Jadi bisa saling bergantian antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran area. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan melakukan kegiatannya berdasarkan minat dari masing-masing peserta didik. Dalam proses pembelajaran area ini itu terbagi menjadi 10 macam area. Yang pertama itu ada area ibadah atau imtak, area balok, area bahasa, area drama, area matematika, area IPA, area musik, area seni atau motorik halus, area pasir dan air, dan yang terakhir itu ada area membaca dan menulis. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran berdasarkan sudut. Sebenarnya model pembelajaran ini itu memiliki langkah-langkah pembelajaran yang hampir sama dengan model pembelajaran area. Dalam model pembelajaran sudut itu terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama itu ada sudut ketuhanan, kemudian ada sudut keluarga, kemudian ada sudut alam sekitar dan pengetahuan, sudut pembangunan, dan yang terakhir itu ada sudut kebudayaan.
Selanjutnya untuk model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra itu terbagi menjadi sentra bahan alam atau sains, kemudian ada sentra balok, sentra seni, dan juga ada sentra bermain peran. Selanjutnya itu ada sentra agama, juga sentra musik. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita pakai dalam pemilihan tema untuk pendidikan anak usia dini. Menurut Ditjen PAUD dan PMDP PAUD tahun 2015, dalam menentukan prinsip-prinsip pemilihan tema, itu harus memenuhi 4 prinsip utama, yaitu yang pertama itu ada prinsip kedekatan, kemudian ada prinsip kesederhanaan, yang ketiga ada prinsip kemenarikan, dan yang terakhir adalah prinsip keinsidentalan. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai prinsip-prinsip dari pemilihan tema untuk pendidikan anak usia dini yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu prinsip kedekatan. Maksudnya di sini adalah tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dari kehidupan anak-anak gitu. Dekat di sini dimaksudkan dekat secara fisik dan juga dekat secara emosi atau minat anak. Maksud dari dekat secara fisik itu misalnya diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, binatang, ataupun tanaman gitu. Sedangkan untuk dekat secara emosi atau minat anak gitu, itu bisa kita pakai tema tentang hobi atau hal-hal yang disukai atau mungkin film dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan di sini berarti tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dari tema tersebut. Contohnya, berdasarkan prinsip kesederhanaan kita dapat memilih tema binatang dengan subtema ayam karena ayam itu yang paling sering kita jumpai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat juga anak-anak pasti sering lah melihat ayam di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kemenarikan. Artinya tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat anak untuk belajar gitu. Misalnya saja nih, temanya itu binatang. Terus kita bisa merumuskan tema yang lebih menarik lagi yaitu menyayangi binatang peliharaan. Seperti misalnya menyayangi kucing begitu. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat yaitu prinsip keinsidentalan. Maksudnya di sini pemilihan tema tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan di awal tahun. Dapat juga menyisipkan beberapa kejadian luar biasa yang dialami oleh anak. Misalnya itu kejadian banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema insidental menggantikan tema yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu. Oke, selanjutnya materi yang terakhir adalah cara membuat webbing tema untuk pendidikan anak usia dini. Kira-kira gimana ya cara membuat webbing tema itu? Oke, langsung aja yuk kita bahas bagaimana cara membuat webbing tema untuk pendidikan anak usia dini. Cara yang pertama adalah pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Meskipun hal ini sebenarnya nggak harus sih, cuman agar lebih memudahkan kita melakukan percabangan tema atau menyusun subtema, jadi tema utama itu harus ada di tengah gitu, jadi biar lebih mudah. Kemudian yang kedua itu adalah dari tema utama akan muncul beberapa subtema yang tentunya masih berkaitan dengan tema utama. Cara yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar. Cara yang keempat yaitu gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil agar juga lebih mudah dipahami. Kemudian, cara yang kelima, buatlah tulisan
ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Tentunya agar lebih menarik dan juga bisa membedakan antara tema utama dan juga beberapa bagian cabang dari subtemanya. Kemudian yang keenam, jangan langsung membuat webbing tema itu atau mind mapping itu di kertas yang digunakan. Buat seperti draft dulu atau peta konsep pemikiran kita di kertas buram atau mungkin ya kertas coret-coretan, baru nanti kita letakkan di kertas utama untuk membuat webbing tema tersebut. Seperti ini salah satu contoh webbing temanya, yaitu tema utamanya diriku. Kemudian ada beberapa subtema yang saya bagi menjadi 6 bagian. Ada subtema tubuhku, kemudian ada cita-citaku, kemudian ada identitasku, kemudian ada kesukaanku, keluargaku, dan juga sekolahku. Jadi dari ke-6 subtema ini juga bisa nanti dikembangkan lagi menjadi beberapa materi pembelajaran. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis